Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Kadin, ketemu lagi kita pada hari ini di acara podcast Ngopi Kadin DKI Jakarta. Ngobrol permasalahan DKI di mana kita akan mengulik tentang permasalahan seputar DKI yang sekarang menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ, serta pandangan dan saran-saran dari narasumber hebat kita pada hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, jangan lupa bagi para pengusaha di Indonesia, ayo berkadin dan dapatkan layanan sebagai anggota Kadin, diantaranya yang pertama, kesempatan untuk mendapatkan edukasi serta pengembangan kapasitas dan pendampingan konsultasi bisnis UMKM. Yang kedua, kesempatan untuk mengikuti temu bisnis pameran UMKM di tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga, kesempatan untuk mendapatkan jaringan dengan para lembaga layanan keuangan perusahaan, mitra, dan investor dari dalam dan luar negeri demi mendapatkan akses pendanaan usaha. Yang keempat, berbagai jenis pelatihan digital termasuk pemberian domain website.id secara cuma-cuma. Selanjutnya, pelatihan sertifikasi ekspor, pemanfaatan sosial media, dan pengelolaan keuangan yang tepat guna. Sobat Kadin, tanpa menunggu lama-lama, narasumber ngopi kita hari ini adalah Bapak Haji Kamarus Samad, PhD. Pak Kamarus Samad ini merupakan anggota DPR RI Komisi 11, Bidang Keuangan dan Perbankan, dan juga pengurus Kadin DKI Jakarta sebagai anggota Dewan Pertimbangan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Regina. Selamat sore. Apa kabarnya nih, Pak? Baik. Iya. Saya alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Sehat. Saya izin manggilnya mungkin jangan Bapak kali ya Pak, Kang Samad ya. Kang Samad. Baik, iya. biar lebih jiwa muda kembali gitu ya Pak ya. Oke, senang sekali dipanggil Kang. Kang Samad ya. Bagaimana Pak? Kita mau langsung mulai aja nih Pak ke bincang-bincang santai kita pada sore hari ini, Kang Samad. Saya masih agak kagum nih kalau manggil Kang Samad. Nggak apa-apa ya sambil. Nggak apa-apa, Kang Samad. Bagaimana penilaian anggota Komisi 11 DPR RI terhadap dampak pencabutan status ibu kota Jakarta terhadap sektor keuangan dan perbankan di wilayah tersebut? Jadi pertama, sistem keuangan kita sudah terintegrasi dari sistem layanan untuk nasabah, sistem layanan untuk dunia usaha, untuk korporasi, kemudian sistem layanan yang day to day keperluannya dimanapun melalui mobile banking. Karena itu pelayanan ini tidak dibatasi oleh secara teritorial, tetapi layanan ini sudah digitalize. Karena itu proses transformasi industri keuangan kita mendorong supaya dilakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, supaya masyarakat benar-benar aware terhadap transformasi layanan digital di industri keuangan, mulai perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, peer-to-peer lending, dan seterusnya, sehingga masyarakat aware terhadap layanan berbasis digital. Karena itu, batasan teritorial wilayah tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam memberikan layanan itu. Yang kedua, Komisi 11 juga memastikan adanya pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi supaya fraud kita bisa tekan di industri keuangan kita. Karena kadang-kadang ada agen asuransi menjual misalnya produk unit link, korporasinya mengumpulkan dana masyarakat, lalu kemudian diinvestasikan di pasar modal, di sebuah perusahaan emiten, di mana perusahaan emiten itu juga adalah afiliasi dari sebuah perusahaan yang tadi menjual produk unit link. Nah, sehingga biasa nasabah mengalami kerugian. Itu perlunya pengawasan terintegrasi dari pasar modal, dari perbankan, pasar modal, kemudian industri keuangan non-bank seperti fintech dan seterusnya. Yang ketiga, konektivitas jaringan, ketersediaan infrastruktur jaringan, kita dorong supaya pemerintah benar-benar menyiapkan cyber optik, bahkan sekarang lagi dipersiapkan kemungkinan layanan internetnya yang sumbernya berasal dari Starlink. Ya, tapi bukan Starbucks keliling dari Starlink. Nah, kita mau lihat nih layanannya sehingga semua desa, bahkan pelosok-pelosok kampung pun termasuk 3T ya, terluar,
terbelakang, terpencil, itu bisa terlayani dengan sistem layanan digital, layanan keuangan digital karena jaringan internetnya sudah mulai aktif. Nah, karena itu Komisi 11 tentu berharap pemindahan ibu kota negara ini justru semakin meneguhkan kembali posisi daerah khusus Jakarta sebagai pusat ekonomi dan keuangan. Jadi industri keekonomi dan keuangan nasional kita berada di DKJ, Daerah Khusus Jakarta, seperti yang sudah diamanatkan di Undang-Undang DKJ, adanya sistem aglomerasi, di mana akan dibentuk Dewan Aglomerasi yang memfasilitasi antara pemerintah kabupaten dan kota yang ada di sekitar Jakarta. Dan itu bukan hanya infrastruktur, layanan SDM, fasilitas umum, tetapi juga layanan industri keuangan. Begitu. Baik, apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Komisi 11 DPR RI dalam memastikan stabilitas sektor keuangan pasca pencabutan status Ibu Kota Jakarta? Jadi harus kita akui dan sadari sebetulnya Jakarta adalah daerah yang paling siap, paling lengkap, paling komprehensif fasilitas dan infrastruktur industri keuangannya. Benar-benar di Jakarta itu sudah diterapkan. RT RW yang ada di Jakarta, mereka juga sudah menggunakan layanan teknologi di dalam pelayanan ke masyarakat. Lalu kemudian untuk khusus keuangan yang sangat penting itu adalah sebetulnya sistem penilaian yang dulu appraisal secara fisik sekarang sudah bisa secara digital. Kemudian verifikasi dokumen yang dulu diverifikasi secara fisik sudah bisa secara digital. Kemudian memberi penilaian misalnya seorang masyarakat yang mengajukan kredit atau pinjaman ke industri keuangan baik di perbankan maupun fintech ataupun lembaga keuangan lainnya, itu betul-betul bisa digunakan, bisa dilakukan dengan berbasis inovasi teknologi sehingga dalam waktu yang bersamaan dia bisa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan apakah layak pengaju atau dari calon nasabah ini diberikan pinjaman fasilitas pembiayaan misalnya. Entah pembiayaan dari leasing, entah pembiayaan untuk sektor usaha lainnya, untuk usaha yang dikembangkan oleh para calon nasabah. Jadi inovasi teknologi adalah sebuah kemutlakan, tapi Jakarta adalah daerah atau wilayah yang paling maju inovasi teknologi keuangannya di Indonesia. Nah, bagaimana kita mendorong? Yang terpenting sekarang adalah menyiapkan sumber daya manusia. SDM kita perlu di-upgrade karena beberapa waktu terakhir ini kita mengalami serangan cyber security. Jadi ada gangguan-gangguan yang kita hadapi di industri keuangan. Karena itu kita perlu menyiapkan sumber daya manusia di bidang cyber security sehingga layanan publik di industri keuangan tidak akan terganggu karena kita memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur inovasi teknologi yang kuat yang mampu menahan adanya serangan di bidang cyber security. Oke, Kang Samad, bagaimana rencana dari Komisi 11 DPR RI untuk mendukung peran lembaga keuangan dan pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi di Jakarta pasca perubahan status ibu kota? Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan sebetulnya Undang-Undang IKN itu ada masa 25 tahun. Diberikan kepada pemerintah pusat mulai dari perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan. Jadi 2020 sampai 2045. Jadi ada masa 25 tahun pemerintah pusat untuk bisa betul-betul memindahkan ibu kota negara. Karena itu juga itu artinya apa? Ada masa di mana Jakarta benar-benar juga bisa menyiapkan diri sebelum kemudian ibu kota negara resmi beroperasi di wilayah yang baru. Nah, 25 tahun masanya, jadi tidak perlu kita khawatir. Nah, bagaimana menjaga stabilitas keuangan? Nah, kalau dalam sistem
sistem stabilitas keuangan sebetulnya ada namanya KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS. Inilah yang disebut KSSK yang diatur di dalam Undang-Undang P2SK. Mereka yang menjaga stabilitas sistem, stabilitas sektor keuangan kita, sehingga bisa terjamin. Yang kedua, kalau yang menyangkut investasi misalnya, mau tidak mau Jakarta dengan undang-undang yang baru, daerah khusus Jakarta dengan sistem aglomerasi, malah menurut saya arus investasi akan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena akan terjadi konektivitas layanan infrastruktur antar wilayah Jakarta dan sekitarnya yang disebut di dalam Undang-Undang DKJ. Bahkan pemerintah sekarang sudah menetapkan beberapa wilayah sebagai PSN, ya, program strategis nasional. Misalnya BSD, kemudian PIK 2. Itu adalah turunan dari penetapan wilayah itu sebagai PSN, itu adalah terbangunnya konektivitas infrastruktur, layanan untuk publik, termasuk di dalamnya layanan untuk sistem keuangan, dan itu membuka opportunity baru untuk masuknya investasi-investasi baru, baik investasi di properti maupun di industri lainnya. Ini adalah peluang yang sangat baik. Bagaimana penilaian anggota Komisi 11 DPR RI terhadap dampak pencabutan status Ibu Kota Jakarta terhadap sektor keuangan dan perbankan di wilayah tersebut? Mungkin Kang Samad sebagai pakarnya bisa menjelaskan nih kepada kami, anggota Kadin dan teman-teman pengusaha lainnya di wilayah DKI. Iya, Mbak Regina, sebetulnya perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi daerah khusus Jakarta, DKJ, itu justru memberikan peluang yang cukup signifikan. Baik. Bahwa Jakarta ke depannya bisa fokus sebagai pusat ekonomi, keuangan, dan bisnis. Jadi benar-benar orang datang ke Jakarta akan mau berbisnis, mau berinvestasi, mau mencari cuan, kan gitu kan? Betul. Kenapa? Karena layanan terbaik hari ini di antara 38 provinsi di Indonesia itu ada di Jakarta. Layanan yang terintegrasi dalam sistem keuangan kita. Ya. Untuk layanan nasabah kita bisa akses di mana saja, bahkan di Pulau Seribu pun layanannya sangat bisa terakses. Well service, bagus sekali. Apalagi di daratan, ya, di Jakarta Barat, Utara, Selatan, semuanya terjangkau dengan baik. Kenapa? Karena fasilitas internetnya juga terjangkau. Tersedia. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah literasi, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang layanan sistem keuangan kita. Karena kadang-kadang mereka tuh ditawari investasi padahal sebetulnya bukan untuk investasi. Nah, itu biasa kemudian terjadi kerugian yang dialami oleh masyarakat. Itu yang harus kita, Kadin dan seluruh stakeholder harus mengambil peran supaya memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi ke masyarakat tentang peer-to-peer lending yang resmi yang mana, fintech yang legal yang mana, kemudian bunganya berapa, kemudian cara pembayarannya seperti apa, cara komplainnya seperti apa, kalau ada masalah pengaduannya kemana. Nah, poin-poin yang perlu kita sampaikan ke publik itulah yang menjadi tanggung jawab stakeholder di industri ini. Yang kedua, Mbak Regina, yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan. Yaitu perlunya proteksi, jangan sampai data pribadi orang itu beredar kemana-mana, gitu kan? Jadi karena menggunakan sistem teknologi algoritma, semua nomor handphone yang ada di HP tersebut diambil, kemudian semua orang ditagih. Nah, ini yang cara-cara ilegal. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah ada, jadi benar-benar harus dijaga supaya privasi penduduk kita, masyarakat kita, warga kita betul-betul terjamin dan terlindungi, atau tidak
tidak disalahgunakan oleh oknum yang iya. untuk Tidak kepentingan berwenang. bertentangan hukum. Betul. Begitu, Mbak Iya, Regina. baik. Terima kasih Iya. banyak Kang Samad. Jadi mungkin kita sebagai tugas dari pengurus Kadin juga di sini kita harus mengedukasi secara bersama-sama ya Pak Betul. ya tentang literasi keuangan kepada masyarakat secara luas. Iya. Nah, kemudian selanjutnya Kang Samad, apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Komisi 11 DPR RI dalam memastikan stabilitas sektor keuangan pasca pencabutan status ibu kota Jakarta? Pertama kita meminta seluruh kantor pusat industri keuangan Ya. untuk sementara waktu tetap berkantor di Jakarta sampai betul-betul persiapan pemindahan dan pengoperasionalan ibu kota negara betul-betul siap. Sudah mumpuni Jadi seperti itu. kantor pusat perbankan Ya. tetap di Jakarta, kantor pusat otoritas jasa keuangan tetap di Tetap di Jakarta, Jakarta. kantor pusat LPS tetap di Jakarta, kantor pusat Bank Sentral tetap di Jakarta, dan kantor pusat industri keuangan lainnya termasuk pasar modal, Bursa OJK Efek gitu. Indonesia, OJK dan seterusnya Ya. itu juga tetap di Jakarta. Karena di dalam undang-undang IKN itu Ya. diberi waktu 25 tahun, Mbak Regina. Oh, Jadi masih cukup panjang waktunya. Untuk mempersiapkan Dengan semuanya. 4 tahap ya, Ya. perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan operasionalan. Operasional. Jadi masih sangat longgar. Sekarang kita baru masuk tahun ketiga Iya. setelah undang-undang IKN ditetapkan. Masih Jadi ada kita 22 tahun lagi masih ya, ada 22 Pak. tahun. Tenang aja. Jadi kita ada waktu untuk menyiapkan dengan baik. Iya. Nah, Komisi 11 mendorong KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Ya. lalu kemudian Gubernur Bank Indonesia, Ketua DKOJK, Ya. kemudian Ketua LPS untuk terus mengupdate persiapan-persiapan teknik tersebut. Karena itu perlu masyarakat diyakinkan bahwa pemindahan ibu kota ini tidak akan mengganggu Iya. stabilitas sistem keuangan kita dan tidak akan menurunkan kualitas layanan untuk nasabah di semua industri keuangan, bahkan bisa lebih bagus, lebih fokusnya ke depan. Kenapa? Karena Jakarta baru saja memiliki undang-undang namanya Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta yang menganut sistem aglomerasi. Begitu, Ya, Mbak Ri. baik. Iya. Menarik sekali. Terima kasih sekali Kang Samad untuk penjelasannya. Dan bagaimana juga rencana dari Komisi 11 DPR RI untuk mendukung peran lembaga keuangan dan pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi di Jakarta pasca perubahan status ibu kota. Nah, Mbak Regina, di hampir semua kelurahan di Jakarta dan sekitarnya, sebetulnya kan potensi UMKM kita besar sekali. Betul. Besar sekali. Karena itu di pasar modal itu ada namanya papan akselerasi. Ya. Jadi diperuntukkan untuk perusahaan UMKM yang memerlukan permodalan dari pasar modal. Itu akan disupport dari pemerintah. Iya, itu sudah di launching beberapa tahun yang lalu. Iya. Namanya crowdfunding sekuritas. Jadi, Crowdfunding. iya, jadi mereka bisa memasukkan perusahaan UMKM-nya di pasar modal melalui pasar akselerasi. Kemudian ada sistem pembiayaan yang disiapkan oleh pasar modal melalui crowdfunding sekuritas. baik. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga di Komisi 11 mendorong BLU seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Iya, PIP. yang menyiapkan skema pembiayaan untuk ultramikro. Iya. Jadi di bawah UMKM. Jadi kan ada ultramikro tidak punya kolateral, Iya. tidak punya neraca rugi laba, Betul. tapi usahanya itu Berjalan. bisa berjalan dan diperlukan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu perlu pembiayaan. Nah, itu untuk ultramikro. Itu kalau sekarang kan ada yang dari PMN, Iya. namanya program Mekar ya. Mekar ya. Nah, ya, sistemnya kelompok dan seterusnya. Nah, Ya. ini ada PIP kita dorong. Jadi Komisi 11 mendorong skema-skema pembiayaan untuk ultramikro. Lalu kemudian kita juga mendorong pasar modal supaya perputaran uang di pasar modal kan Mbak Regina mencapai 9 sampai 12 triliun per day. Per day-nya. Per day-nya di pasar modal. Nah, di mana transmisi
ke sektorilnya. Ya. Nah, ini yang kita ingin dorong supaya ada transmisi antara perputaran uang di pasar modal dengan di sektoril, sektorilnya. supaya sektorilnya bisa gerak. Kalau sektorilnya gerak, maka daya beli naik. Kalau daya beli naik, maka perputaran ekonomi perputarannya berjalan dengan baik, bisa mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu Mbak Regina yang kita menarik sekali Kang Samad untuk penjelasannya. Jadi memang kembali lagi dari Komisi 11 juga akan adanya pendampingan ya buat itu penting sekali. Iya, pengusaha UMKM dan juga dari Kadin harusnya pendampingan. Dari Kadin kita atau juga asosiasi. Betul, asosiasi pengusaha lainnya kan kita juga ada asosiasi-asosiasi lain di bawah Kadin gitu ya Kang Samad ya. Baik, dan kemudian apakah terdapat evaluasi dari Komisi 11 DPR RI terhadap kesiapan sektor keuangan dalam menghadapi potensi perubahan pasar dan investasi pasca perubahan status Jakarta sebagai ibu kota, Kang Samad? Pasti kita akan terus melakukan evaluasi karena kepercayaan investor sangatlah penting kita jaga. Jadi kepercayaan investor itu dimulai dari kepastian hukum. Regulasinya seperti apa? Stabilitas ekonomi dan politik juga. Jadi kedua stabilitas politik. Nah, karena kepastian hukumnya ada, stabilitas politiknya terjamin, maka investor mau masuk ke Jakarta atau di ibu kota negara yang baru atau di provinsi lain untuk mereka berinvestasi. Itulah kemudian yang sangat dijaga di masa transisi pemerintahan ini, Mbak Regina. Dan kita terus mendorong supaya perubahan status ini menjadi pemantik untuk kedepannya lebih meyakinkan investor untuk masuk Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta akan kita dorong fokus ke ekonomi, bisnis dan keuangan. Baik nasional ataupun global. Betul ya Kang Samad ya. Hanya Jakarta yang punya pengalaman melayani Aceh. Jakarta yang punya pengalaman melayani Papua. Jakarta yang punya pengalaman melayani seluruh kabupaten kota. Setiap tahun dari Jakarta ditransfer dana desa yang sudah pengalaman. Sistemnya udah connect, layanannya sudah terintegrasi. Nah, itu tentu yang kita ingin terus jaga dan tingkatkan kualitasnya. Begitu, Mbak. Dan 70% PDB kita juga dari Jakarta ya, Pak. Betul. Jadi memang ini harus kita jaga bersama-sama gitu ya, Pak, agar tidak terjadi keterguncangan. Koridor Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta ini adalah penggerak utama ekonomi nasional. Ya itu yang kita harus jaga stabilitasnya di sini. Baik, terima kasih Kang Samad sebelumnya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Komisi 9 DPR RI terhadap koordinasi antara otoritas keuangan pusat dan daerah terkait dengan perubahan status Jakarta sebagai ibu kota, terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan keuangan. Nah, berkaitan kebijakan. Jadi koordinasi pertama yang harus dijaga sebetulnya adalah layanan ke masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok, misalnya inflasi. Jadi di setiap daerah Bank Indonesia bersama pemerintah daerah membentuk namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Nah, jadi apa artinya? Karena di dalamnya itu ada supply dan demand. Ada transaksi perdagangan barang dan jasa, ada transaksi keuangan di dalamnya, yang kemudian bisa dilihat. Jangan sampai ada kekurangan kebutuhan pasokan, atau ada uang tapi tidak ada barang, ada barang tidak ada uang. Daya belinya. Jadi daya belinya lemah. Nah, itu mesti dijaga. Nah, koordinasinya harus day to day mengupdate perkembangan tersebut karena market pasar kan up and down sejak dibuka pagi tutup sore itu juga mengalami pergerakan mengalami fluktuasi pergerakan. Nah, itu yang harus terus dikoordinasikan. Siapa yang mengkoordinasikan? Tadi kalau untuk inflasi ada TPID yang melibatkan pemerintah daerah. Terus kalau untuk layanan keuangan, kalau tidak salah ada namanya
ada yang dibentuk forum antar stakeholder di industri keuangan di setiap daerah. Oke. Ya, jadi itu untuk memudahkan akses keuangan, sehingga bottleneck-nya di situ bisa diurai. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah, terus kenapa tidak terlayani sesuai dengan harapan masyarakat. Berarti permasalahan itu sudah ditanggulangi sejak tingkat daerah. Jadi tim seperti itu akses ya, Pak ya? Pembiayaan itu sudah ada di setiap daerah. Iya, itu akses keuangan ya, itu yang sangat penting. Nah, itu sudah berjalan. Baik. Lalu kemudian dari situ juga kita bisa memantau perkembangan serapan APBN dan APBD, Mbak Regina. Misalnya Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri mentransfer dana desa atau mentransfer dana hibah bagi hasil. Dana hibah atau dana bagi hasil ke daerah, serapannya seperti apa? Apakah ekonomi di daerah itu, di desa itu bergerak setelah dananya? Oh, ternyata dana di desa itu, dana yang diterima TKDD, disebutnya TKDD oleh Pemda, dia depositokan di mana daerah, itu bisa dimonitor. Di mana sektor real bisa berkembang, dana yang ditransfer Kementerian Keuangan dia depositokan, atau dia putar di pasar keuangan. Sehingga sektor real nggak bergerak. Nanti di kuartal terakhir di tahun berjalan baru dia cairkan. Itu yang harus dicegah. Jangan sampai APBN atau APBD itu disalahgunakan peruntukannya. Itu yang harus kita antisipasi. Begitu, Mbak Regina. Baik. Terima kasih banyak, Kang Samad. Baik, selanjutnya Kang Samad, apa rekomendasi utama dari Komisi 11 DPR RI kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Jakarta pasca pencabutan status ibu kota? Pertama, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta harus segera dibuatkan PP-nya, peraturan pemerintah. Saya menyarankan Kadin mengawal pembahasan dan penyusunan PP oleh pemerintah supaya seluruh kepentingan dunia usaha, investasi, keuangan bisa betul-betul dipastikan regulasi di dalam PP itu dicantumkan. Yang kedua, nanti setelah ada PP dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, supaya Kadin mengambil peranan untuk sosialisasi tentang undang-undang baru mengenai Jakarta. Setelah itu, saya berharap sebetulnya Jakarta betul-betul sudah bisa disusun. RPJMD-nya, rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan undang-undang DKJ yang baru. Kalau RPJMD-nya dengan gubernur yang baru nantinya udah diselaraskan dengan DKJ, RPMJ, gubernur yang baru, maka 2030 Jakarta tuh sudah jauh di depan sebagai pusat ekonomi, pusat bisnis, dan pusat keuangan, pusat investasi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Komisi 11 pasti akan terus mendorong. Kenapa? Karena Jakarta tempat daerah wilayah yang memiliki kesejarahan yang kuat. Di tanah inilah, di Jakarta, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di tanah inilah, di wilayah inilah, 7 Presiden Republik Indonesia dilantik, mengucapkan sumpah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Di wilayah inilah sejarah peradaban Indonesia sebagai sebuah negara dimulai. Karena itu Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis ke depan dan vital juga. Vital. Sebagai ekonomi dia bisa mendorong potensi wisatanya. Sebagai pusat bisnis, layanan bisnis sudah terintegrasi. Pusat keuangan apalagi, investasi, infrastrukturnya udah konektivitas. Kepastian hukum diberikan jaminan, tinggal penguatan edukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih aware positioning Jakarta ke depan, sehingga kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan jauh lebih kuat lagi. Bisa terintegrasi semua. Sehingga pertumbuhan ekonomi Jakarta akan jauh lebih maju, lebih terdepan dibanding daerah-daerah yang lain. Begitu, Mbak Regina. Terima kasih banyak, itu harapan besar kita semua. Terima kasih Kang Samad untuk paparannya pada sore
hari ini. Sobat Kadin, demikianlah obrolan kita hari ini bersama dengan Bapak Haji Kamarus Samad PhD. Dan dari obrolan kita hari ini disimpulkan bahwa peran Kadin DKI Jakarta dan teman-teman Kadin di daerah pun sangat penting untuk memberikan sosialisasi juga dan edukasi berkaitan dengan perpindahan ibu kota DKI Jakarta menjadi ibu kota yang baru nantinya, di mana Jakarta akan menjadi pusat investasi, pusat bisnis, pusat keuangan juga dan perbankan, di mana ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak agar kita bisa sama-sama memajukan Jakarta. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Haji Kamarus Samad PhD yang hadir sebagai narasumber kita. Kang Samad, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Kang Samad ke depannya, dan semoga apa yang dikerjakan juga dapat memberikan impact bagi masyarakat luas, terutama untuk investasi-investasi ke depannya di wilayah Jakarta. Terima kasih Mbak Regina, salam hormat untuk para pengusaha. Terima kasih. Dan sekali lagi jangan lupa Sobat Kadin, ayo berkadin. Terus juga follow di Instagram kita @kadindkijakarta dan @kadin.indonesia.official untuk informasi lainnya seputar Kadin. Sampai jumpa di podcast ngopi selanjutnya.